Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas materi matematika kelas 5 di semester 2 tentang penyajian data dalam bentuk diagram garis. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Menyajikan data dengan diagram garis. Gambar di samping memadukan pengukuran data pribadi berat badan dan tinggi badan. Data berat badan dan tinggi badan dapat disajikan dalam diagram garis. Diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data. Data berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut data kontinu. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya. Di sekolah, Benny dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan. Penimbangan badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Lani memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Nah, ini adalah Benny dan teman-temannya yang sedang mengukur berat badan ya, menggunakan timbangan seperti ini. Kemudian untuk catatan berat badan Lani selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Ini milik Lani ya. Pada usia 7 tahun berat badan Lani 25 kg. Pada usia 8 tahun berat badannya 28 kg. Pada usia 9 tahun berat badannya menjadi 32 kg. Kemudian pada usia 10 tahun berat badannya menjadi 33 kg. Dan pada usia 11 tahun berat badannya menjadi 35 kg. Nah, kita akan mengubah data ini atau menyajikan data ini ke dalam bentuk diagram garis. Bagaimana caranya? Perhatikan ya. Nah, untuk menyajikan data menggunakan diagram garis, yang pertama kita lihat di sini. Kita buat tabelnya atau datanya tadi punya Lani ya. Umur 7 tahun, berat badannya 25, 8 tahun 28, 9 32 kilo, 10 tahun 33 kilo, 11 tahun 35 kg. Nah, di sini ada pasangan antara umur dan juga berat badan. 7 pasangannya 25, 8 28, 9 32, 10 33 dan yang terakhir 11 tahun 35 kg. Nah, sekarang kita akan membuat diagram garisnya. Yang pertama kita buat garis mendatar dan juga garis yang vertikal atau berdiri. Untuk yang mendatar ini ya kita isi dengan umurnya atau umur Lani ya dari 7 sampai 11, sedangkan yang mendatar ini berat badan Lani, satuannya kilogram. Nah, umurnya dari umur 7 tahun sampai 11 tahun ya. Tapi kita tuliskan dari 1 sampai 11 tidak apa-apa. Tapi kalau kalian mau menulis dari 7 sampai 11 saja boleh, tidak masalah. Selanjutnya di sini berat badannya untuk yang berdiri kita tuliskan. Karena di sini mulai dari 25 sampai 35, kakak tuliskan dari 25 saja ya, tidak perlu dari 1. 25, 26, 27, 28, 29 sampai yang paling berat yaitu 35 kg. Nah, sekarang perhatikan. Pada umur 7 tahun berat badannya 25, maka pasangannya yaitu angka 7 dan 25. Umur 7 kita buat garis ke atas, kemudian 25 garis mendatar. Nah, bertemu di sini antara 7 dan 25 bertemu di sini, kita buat sebuah titik, kakak beri warna kuning. Selanjutnya pada umur 8 tahun berat badannya 28, maka 8 tahun kita tingginya sampai 28 ya, 28-nya mendatar sampai bertemu seperti ini. Ulangi ya, ke atasnya 28, ininya sampai ke angka 8. Maka pertemuan ini kakak beri titik. Nah, selanjutnya umur 9 tahun berat badannya 32. 9-nya sampai 32. Ini gini, kita buat garis ya. Bertemu di sini kita beri titik. Selanjutnya umur 10 tahun berat badannya 33 kg. 10 ke 33 kg kita beri titik. Dan yang terakhir umur 11 tahun berat badannya 35 kg. Dari 11 ini ke 35. Nah,
Setelah digambarkan semua, titik-titiknya ini kita hubungkan. Mulai dari angka 7 ke 8 kita hubungkan, kita tarik garis, kita beri warna merah. Kemudian 8 ke 9 kita tarik garis, 9 ke 10 kita tarik garis, dan yang terakhir 10 ke 11. Nah, ini sudah menjadi diagram garis. Nah, gitu ya. Nah, dari diagram garis ini bisa kita baca pada usia 7 ke usia 8 ada kenaikan dari 25 ke 8, maka naiknya adalah 3 kg. Sedangkan dari umur 8 tahun ke 9 tahun naiknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, naiknya 4 kg. Dari umur 9 ke 10 tahun naiknya cuma 1. Sedangkan dari umur 10 tahun ke 11 tahun naiknya 2 kg. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Berdasarkan diagram garis di halaman ini, terlihat adanya peningkatan berat badan Benny mulai umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Peningkatan yang paling tinggi adalah waktu Benny berumur 8 tahun ke umur 9 tahun, yakni dari 28 kg ke 32 kg. Adanya peningkatan yaitu 4 kg. Jadi umur 8 ke umur 9. Berikutnya contoh yang kedua, tinggi badan Meli juga dicatat secara berkala. Pengukuran berat badan juga untuk memantau perkembangan anak. Meli memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Nah, ini Meli ya. Catatan tinggi badan Meli selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Nah, ini tinggi badan ya. Pada usia atau umur 7 tahun tinggi badannya 125 cm, satuannya cm ini. Kemudian umur 8 tahun tingginya 135 cm, 9 tahun 140 cm, 10 tahun 145 cm, dan 11 tahun tingginya 150 cm. Nah, dari ini kita akan membuat diagram garis. Menyajikan data menggunakan diagram garis. Nah, ini tabelnya. Untuk membuat diagram garis kita buat garis mendatar ya, atau horizontal, kemudian yang berdiri atau vertikal. Yang mendatar ini isinya tentang umur, kemudian yang berdiri tentang tinggi badan. Umurnya tetap ya dari 1 sampai 11. Nah, walaupun yang digunakan hanya 7 sampai 11. Kemudian tinggi badannya mulai dari 125, 130, 135, 140, 145, 150. Jadi rentangnya ini 5 cm, 5 cm. Nah, sekarang kita buat diagramnya, garisnya ya. Umur 7 tahun pasangannya 125. Kita buat 7 tahun ya, naik kemudian ke 25. Setelah itu 7 dan 125 dijadikan 1. Kemudian titiknya ada di sini. Selanjutnya 8 135, 8 ke atas, 135-nya mendatar. Nah, kemudian titik pertemuannya ada di sini. Berikutnya umur 9 tahun tingginya 140, 9 tahun 140. Nah, titiknya bertemu di sini. Selanjutnya umur 10 tahun tingginya 145. 10 tahun tingginya 145 bertemu di sini. Selanjutnya 11 tahun tingginya 150. Kita buat titiknya di sini. Setelah itu kita satukan atau kita tarik garis dari 7 ke 8 ini ya, titik 7 ke 8. Kita buat garis warna merah. Selanjutnya 8 ke 9. Kita buat 9 ke 10 dan 11 ke 10 ke 11. Nah, dari diagram garis di samping, pertumbuhan tinggi badan Meli meningkat dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Peningkatan tertinggi ketika Meli umur 7 tahun ke umur 8 tahun. Nah, ini tertinggi. Berapa senti ini? 10 cm. 135 kurangi 125. Nah, selanjutnya untuk latihan soal, kakak sudah menyiapkan 1 butir soal saja. Nanti kalian buat diagram garisnya, kemudian menjawab pertanyaan yang B dan C ini. Demikianlah tadi adik-adik pembahasan materi matematika kelas 5 di semester 2
tentang penyajian data dalam bentuk diagram garis. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.